Ini ada berita terbaru, Ketua KPK pastikan Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution dipanggil. Jadi sobat semuanya kemarin maju mundur cantik ya. Seolah-olah tidak berani, tidak memiliki keberanian untuk sekedar memanggil Kaisang dan Bobi Nasution. Menganggap kasus ini barangkali bukan kasus yang ya berat-berat amat, ringan-ringan saja. Padahal kalau kita katakan gratifikasi, maka itu adalah awal mula dari munculnya kejahatan suap misalnya, atau trading in influence, memperdagangkan pengaruh. Kalau kita lihat misalnya pernyataan dari Bobi Nasution memastikan bahwa itu bukan dari APBD, oke. Tetapi pertanyaannya adalah dari mana ya itu barang? Apakah milik pribadinya? Kalau bukan, apakah dia sewa? Kalau tidak bisa disewa karena itu bukan pesawat sewaan misalnya. Ketiga, berarti dia diberikan fasilitas dan itu adalah gratifikasi. Kalau itu terkait dengan jabatannya, terkait kemudian bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, memberikan privilege kepada yang bersangkutan, maka itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang. Apalagi kalau pengusahanya adalah betul-betul pengusaha di dunia hitam misalnya. Kaisang sudah menjadi pembicaraan internasional. Tadi saya sudah bacakan ya, FCPA ya, Foreign Corruption Practices Act di Amerika Serikat sudah dilapori mengenai ini. Di Singapura juga begitu. Lembaga korupsinya juga dilapori hal ini. Jadi sobat era sekalian, ini bukan hal yang main-main dan tidak selayaknya kemudian KPK menghindar. Ya, apalagi kita punya komitmen untuk memberantas korupsi, kata Prabowo Subianto ya. Oke, kita coba kita lihat ya. Ketua KPK pastikan Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution dipanggil. Tempo.co Jakarta, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango memastikan pihaknya akan memanggil putra dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi. Coba Bobi ini lihat ya, B-nya double atau satu ya. Meskipun demikian, Nawawi belum bisa memastikan kapan pemanggilan itu akan dilakukan. Nah, ini sontoloyonya. Ya sudahlah, kalau begitu dipanggil saja setelah tanggal 20 Oktober ya. Pasti dipanggil. Cuma apakah dia duluan nanti bisa dilihat nanti. Kami kejar terus, lebih cepat, lebih bagus, ujar Nawawi saat ditemui di gedung KPK Rabu 11 September 11. Nawawi memastikan proses hukum terhadap keduanya akan terus berjalan. Saat ini proses penanganan dua perkara itu berada di Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat PLPM KPK. Sebelumnya dugaan gratifikasi itu sempat akan diproses di Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK yang dipimpin Pahala Nainggolan. Deputi ini berwenang memeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN. Masih ditelaah di Direktorat PLPM, nggak berhenti itu, cuma kami mindahin, ujar dia. Podoai berarti. Ia juga berkelakar tidak ada yang ia takuti di penghujung kepemimpinannya. Saya agak berani ngomong karena saya kan tinggal 3 bulan, ujarnya. Berarti dulu takut ya berarti ya. Nawawi menjelaskan alasan pemindahan penanganan kasus ini. Dia menyatakan pemindahan itu karena Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK tidak memiliki standar operasional prosedur SOP untuk meminta keterangan kepada pihak yang bukan pejabat negara. Seperti yang diketahui, ya kan Bobi pejabat negara, ya kan? Karena itu ya dipisah, di-split. Seperti yang diketahui, Kaisang bukan pejabat negara, berbeda dengan sang kakak ipar yang merupakan wali kota Medan, Bobi Nasution. Sementara di PLPM sudah memiliki SOP untuk memanggil keduanya. Dugaan penerimaan gratifikasi itu mencuat setelah Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono diketahui melancong ke Amerika Serikat menggunakan sebuah pesawat jet pribadi. Belakangan diketahui jet itu merupakan milik Garena, perusahaan pengembang game online yang berbasis di Singapura. Garena dimiliki oleh Sea Limited yang juga tercatat sebagai pemilik toko daring Shopee dan tercatat di New York Stock Exchange tadi. Makanya dilaporkan ke Foreign Corruption Practices Act ya. Oke, setelah Kaisang muncul pula foto ex wali kota Medan Bobi Nasution menggunakan pesawat jet pribadi. Tak seperti Kaisang, Bobi menggunakan pesawat sewaan milik Titan Aviation
Dugaan gratifikasi mencuat karena Bobi tak mau menjelaskan siapa yang membayar sewa pesawat itu. KPK sendiri telah menerima laporan terhadap Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution itu. Ya, saudara sekalian, kalau memang itu pesawat sewaan, siapa yang bayarin? Kalau bayar sendiri pakai uang APBD tidak? Bobi mengatakan tidak. Lalu pakai uang siapa? Sebesar apa gaji wali kota Medan? Lalu kalau dia berbisnis, apakah bisnis itu memperdagangkan pengaruh atau tidak? Trading in influence. Nah, itulah kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government. Tidak gampang menjadi pejabat publik itu. Tapi di Indonesia menjadi pejabat publik itu langka untuk kaya raya. Ya kan? Betul-betul sontoloyo dalam hal ini ya. Jadi menjadi pejabat publik itu ya mengabdi bukan untuk menggaruk uang negara, bukan menggaruk tambang-tambang atau mencari kesempatan untuk kemudian bisa mengembangkan bisnisnya. Makanya saya selalu mengutip Umar bin Khattab ya, yang protes kepada gubernur-gubernurnya yang berbisnis. Kata gubernurnya, kami bisnis itu di luar jam kerja. Iya, tetapi berarti Anda tidak memikirkan rakyat. Jadi kalau mau menjadi pejabat publik tapi masih mau berbisnis dan bisnis tersebut untuk membayar for the second term of office sebagai contoh, maka how come kita mendapatkan seorang pejabat publik yang katakanlah bisa kita percaya ya, bisa amanah, bisa jujur, bisa fatona, bisa tablik, bisa sidik ya, bisa trusted ya, bisa dipercaya dan lain sebagainya. Itu persoalannya sobat era sekalian ya. Jadi mudah-mudahan KPK segera memanggil keduanya untuk dimintai klarifikasi, dan jangan lupa bukan hanya klarifikasi tapi juga harusnya investigasi. Kalau klarifikasi kan mudah saja dibuat ngarang. Tapi one thing for sure harus pastikan ya. Satu, apakah itu jet pribadi miliknya mereka? Kalau bukan, apakah mereka menyewa? Kalau menyewa, mana bukti sewaannya? Dari mana uang untuk menyewa tersebut? Ya kan? Ketiga, kalau tidak menyewa atau pesawatnya tidak bisa disewakan, berarti gratifikasi. Kalau gratifikasi, apakah ini gratifikasi yang dibolehkan atau tidak? Kalau gratifikasi yang tidak dibolehkan, maka yang terjadi adalah harus dikembalikan segala fasilitas tersebut. Hanya kalau untuk mengembalikan dari mana uangnya misalnya. Pertanyaan lagi adalah tidak hanya sekedar gratifikasi, tapi ini adalah sebuah dalam tanda kutip suap juga atau trading in influence misalnya. Karena kalau dalam kaitan Kaisang itu seperti yang dikatakan Roy Suryo tadi, ya sudah dimulai dari kerjasama bisnis yang melibatkan tidak hanya Kaisang, tapi juga Gibran Rakabuming Raka, dan juga bahkan melibatkan Presiden Jokowi. Jadi ini kasus yang tidak sederhana ya. Ini adalah contoh bagaimana good governance dan clean government harus ditegakkan. Saya ada kegiatan keluar ya saudara sekalian. Ada acara di MPR yang mengundang tokoh-tokoh ya. Baik tokoh pro Jokowi maupun tokoh yang tidak pro Jokowi. Tokoh yang pro Prabowo maupun tokoh yang tidak pro Prabowo ya. Nanti saya mau datang paling tidak melihat ya. Dan yang mengundang adalah Jimli As-Sidiki ya, Profesor Jimli As-Sidiki ya. Oke, coba kita baca ya. Wih mantap Bung Hera, lagu rapnya Wakakak ya, bukan saya yang menciptakan ya, itu lagu yang saya dapatkan juga dari Roy Suryo. Ora percaya KPK keren cadas, apakah Refli Harun setuju kalau Mahfud MD yang dulu sering sekali pakai private jet dipanggil KPK, Mahfud juga harus mempertanggungjawabkan pembubaran FPI dan kematian 6 laskar. Ya satu-satulah. Kalau KPK kan tidak ada kaitannya dengan pembubaran FPI dan kematian 6 laskar, tetapi ya harus juga dipanggil. Ya. Kalau private jet itu apakah memang terkait dengan jabatannya atau tidak, ya. Nah, tapi dalam kasus Mahfud memang akan sulit mengatakan itu terkait dengan jabatannya, apalagi fasilitas itu dari JK misalnya. Dan acaranya acara HMI, tetapi selalu harus diklarifikasi, dilaporkan.
Mas Refli, kenapa bajunya sama kayak semalam? Memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Saya kadang-kadang nggak terlalu pusing dengan baju ya. Saya pakai ada apa yang ada di muka saya saja ya. Kemudian anak-anak Mulyono dipanggil KPK hanya untuk klarifikasi, setelah itu dibiarin saja kasusnya ngambang, tak dilanjutkan lagi. Ya kita desak terus ya. Termasuk kita desak pemeriksaan lebih lanjut apa yang sudah dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun misalnya ya. KPK, polisi dan pendalilan semua lagi lumpuh menunggu momentum tanggal 20 Oktober nanti. Ya, masih tetap tidak jalan, kita turun demo lagi yang lebih besar biar keluarga Jokowi diadili. Kemudian gaskan kontennya Bung, semoga amanah. Bang, apakah Garena membayar pajak untuk setiap top up yang dilakukan jutaan bocah-bocah yang main game mereka? Selain merusak otak anak karena game online, juga menghabiskan uang orang tuanya untuk top up. I don't know exactly ya. Karena saya sendiri tidak pernah main game online seumur hidup. Saya termasuk orang yang kuper juga ya. Makanya saya tidak tahu menau ya. Kemudian sebenarnya mudah diusut karena Kaisang seorang pengangguran dan bisnisnya pun bangkrut, tidak ada yang menguntungkan. Ya dan kita juga tidak tahu bisnisnya apa. Biasanya yang paling cuannya banyak itu yang main tambang atau terima setoran dari ya trading in influence tadi ya. Kemudian utang buat beli jet pribadi ya. Kemudian menjadi pejabat langkah menjadi kaya dengan mantra demi rakyat untuk rakyat. Paling juga diajak ngopi. Bisa nggak sih ini pemanis aja, dipanggil doang tapi nggak diusut. Inilah tujuan Presiden Jokowi, selalu merekrut orang yang dapat diajak kompromi, membangun keluarga dinasti yang jujur, cerdas dan bermoral disingkirkan. Usut tuntas kalau emang negara kita negara hukum walaupun mereka presiden sekalipun. Salam Fufu Fafa agar segera diseret. Kaisang sudah menjadi anak murid under 30 yang jadi miliarder bahkan triliuner. Anda tidak boleh cemburu ya. Tetapi sebagai warga negara ya kita tetap bisa tanyakan ya, from where the money ya, dari mana uang tersebut. Jadi tetap saja kita sebagai warga negara Republik Indonesia berhak dan boleh menanyakan sumber keuangan dari keluarga presiden, dan itu sah-sah saja, tidak julid ya, tidak bermaksud kemudian mencampuri urusan orang, because dia adalah royal family ya, presidential family ya, dia adalah keluarga dari pejabat, bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Jadi kalau Anda mau jadi pejabat, hai dengarkan para pejabat, kalau Anda ingin lebih kaya tidak usah jadi pejabat. Kalau Anda ingin lebih sejahtera tidak usah jadi pejabat. Karena kalau tujuannya begitu potensial terjadi yang namanya conflict of interest. Ya. Menteri, adiknya menteri, kakaknya main ke sana kemari.